Lalu kemudian Syiah tadi mengambil lagi Imam Ali Hasan Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq Musa Al-Kazim Ali Al-Hadi Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Ar-Ridha Hasan Al-Askari, yang terakhir Al-Mahdi Al-Muntazir, Imam Mahdi mereka. Sampai di situ terputus, enggak ada lagi kata Syiah. Dan Imam Mahdi mereka sudah lahir sejak abad ke-3 Hijriah, dan mereka katakan Imam Mahdinya sedang bersembunyi di sebuah gua bernama Sirdab. Itulah buku-buku mereka, menunggu sampai hari kiamat dan hidup sampai akhir kiamat. Ketika nanti dekat kiamat, barulah Mahdi mereka keluar dari Sirdab tersebut. Jadi dalam konsep Syiah, Mahdi itu sudah lahir dan masih hidup, memiliki umur ribuan tahun. Ini secara akal tidak masuk. Secara akal mana ada orang yang sampai umurnya ribuan tahun. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan keturunan Mahdi akan lahir di akhir zaman dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Bapak Haji Marjan, bahwasanya pagi ini suatu yang istimewa karena kita mendapatkan kabar baik, yaitu salah satu kampus kedokteran di Pekanbaru, yaitu Abdurrab, memperoleh akreditasi A, dan ini merupakan sangat istimewa sekali. Nah, apa yang diperoleh ini sesungguhnya hasil kerja keras, dan saya melihat langsung ketika pernah ngajar di sana satu semester betapa para dosen, tendik dan lain sebagainya bekerja keras untuk meningkatkan kualitas. Dan ada satu yang tidak dimiliki oleh kampus lain di Abdurrab ini, yaitu dimasukkannya nilai-nilai Islamisasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Islamisasi. Sebenarnya nilai Islamisasi ini merujuk kepada pergerakan pemikiran di Jakarta, yaitu INSIS, dan juga dosen-dosen saya di Gontor dahulu, di mana nilai Islamisasi ini intinya setiap mahasiswa-mahasiswi dipastikan ketika mereka selesai kuliah, tidak saja ilmu kedokteran yang mereka serap, akan tetapi menancap dalam dirinya nilai-nilai keislaman. Karena mohon maaf, hari ini sebagian besar dokter sekuler. Apa tanda sekulernya? Belum apa-apa sudah harus ambil tindakan operasi, belum apa-apa harus bawa nilai-nilai keduniaan. Padahal nilai-nilai keislaman itu sangat penting untuk menenangkan pasien ataupun orang-orang yang berobat, dan ini penting untuk ditanamkan. Dan terkadang ketika mahasiswa itu kuliah, mereka banyak yang berlatar belakang umum, SD, SMP, SMA, kemudian masuk kampus umum, dan kalau tidak diberikan nilai-nilai keislaman yang baik, mereka nanti akan bekerja sampai tua, sampai pensiun, dan mereka tidak sempat lagi menuntut ilmu agama. Dan itulah yang dilakukan oleh kampus Abdurrab ketika saya ngajar dahulu di sana. Maka oleh karena itu kita berdoa nantinya di akhir kajian untuk keberkahan daripada kampus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini masih hadir bersama kita Bapak Wawako, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Makarius Anwar. Alhamdulillah juga Bapak Ibu hadirin hadirat, kita masih diberi keistiqomahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, khususnya kajian yang kita bahas, yaitu perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Terakhir pembahasan kita tentang al-yaumul akhir, hari akhirat. Setelah manusia berbangkit
dari kubur masing-masing, lalu kemudian kita menuju satu tempat yang sangat luas disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Mahsyar secara bahasa bermakna tempat berkumpul. Yang dikumpulkan di sana seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan tempat waktu yang pernah kita lalui juga akan dikumpulkan. Sesudah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Al-Haud. Apa itu Al-Haud? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi. Ana faratukum alal haud, aku nanti umatku di telagaku. Faman syariba minhu syurbatan, siapa yang diberi minum seteguk minuman, lam yazma abada, tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Jadi singgah di telaga Nabi itu sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan nikmat dan mendapatkan syafaat serta menghilangkan rasa haus untuk selama-lamanya. Apakah semua orang yang berada di mahsyar kala itu diperkenankan untuk singgah di sana? Jawabannya tidak. Ada kelompok-kelompok yang tidak diperkenankan. Yang pertama, orang-orang yang murtad dari agamanya. Yang kedua, orang-orang yang mengubah-ubah isi ajaran agama. Mengubah-ubah isi ajaran agama. Yang ketiga, orang-orang yang mendukung kezaliman, penguasa zalim, dan ikut membenarkan kebijakan zalimnya itu. Itu secara nyata Nabi mengatakan, man saddaqa bikadzbihim wa a'ana ala zulmihim. Siapa yang membenarkan kedustaan kebijakannya dan membantu kezalimannya, walastu minhu, aku bukan bagiannya, walaisa minni, dan dia pun bukan bagianku, walai yarida alayya al-hawda, tak akan. Jadi digunakan oleh Nabi kata lan. Lan itu lam sambung nun. Kalau dalam bahasa Inggris artinya never, tidak akan pernah. Jadi ada lam, ada lan. Misalnya di Al-Quran, walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah redha. Sementara orang Nasrani enggak dipakai kata lan, wan nasara wa, karena berbeda antara orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kebenciannya terhadap seluruh agama di dunia ini sangat-sangat keras sekali. Makanya Allah katakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti tradisi-tradisi mereka. Tradisi mereka ini apa hari ini Bapak Ibu? Ada yang tahu kejadian apa? Ada yang tahu apa istilahnya? Bukan kejadian, agenda. Ada yang tahu agenda tanggal 31 Juli di Pekanbaru? Tanggal 31 Juli di Pekanbaru berarti mendatang. Sekarang tanggal 15, tanggal 31 Juli. Coba ingat-ingat. Yaitu akan diadakannya konser Allahu Akbar. Kita bubarkan. Mesti itu. Di 5 kota. Ini mengundang azab. Luar biasa. Nah ini insyaallah, makanya bersyukur hadir pagi ini Bapak Wawako, karena dengan beliaulah kita sandarkan harapan-harapan kita terkait kebijakan-kebijakan Kota Pekanbaru ini. Karena suatu negeri ketika maraknya kemaksiatan, bukan mereka saja yang merasakan azab itu, tetapi semua yang ada negeri itu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu semua elemen bersatu untuk menolaknya. Gimana pun cara, karena ini kalau kita bicara lebih jauh, ini agenda internasional
yang mesti digolkan ke setiap negara. Mesti digolkan. Karena itu merupakan sebuah penyakit. Itu yang kita katakan dahulu, ada orang-orang yang secara keyakinan, secara pemikiran sebenarnya sudah murtad secara keyakinan, membenarkan perbuatan tersebut. Siapa kita sebut contohnya? Profesor Dr. Haja Musdamulia. Profesor doktor, kalau laki-laki menikah dengan perempuan biasa, biasa kata dia. Tapi kalau menikah laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, luar biasa, top. Itu yang bicara profesor doktor. Itu banyak yang mendengarkan dan diikutilah oleh orang-orang yang setuju dengan dia. Maka ini tidak boleh terjadi insya-Allah di Kota Pekanbaru ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah agenda yang akan diberlakukan oleh, sebenarnya di belakangnya ini adalah Yahudi, karena mereka ingin merusak generasi muda. Dan mereka sendiri tidak melakukan itu. Bahkan orang Yahudi itu ketika dia dengar cerita kaum Lut saja, mereka tak mau mendekat. Tak mau mereka mendekat, mereka jauhi. Tetapi mereka buat agenda itu untuk merusak orang lain. Kalau ada orang lain rusak, tentu mudah untuk dikontrol, untuk dikuasai. Begitulah strategi mereka. Ada di zaman Perang Dunia Kedua, namanya Allahumma sholli ala Muhammad, Menteri Propaganda Nazi. Coba cari namanya. Kalau nggak salah, Joseph Goebbels. Itu luar biasa tuh. Jadi rupanya ada menteri propaganda yang propaganda Nazi ketika itu, sehingga kemudian menyerang berbagai daerah. Itu menarik untuk dipelajari, tentunya bagi para pelajar di luar sana. Nah, itu yang diagendakan oleh Yahudi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang juga sudah kita jelaskan, yaitu orang-orang yang menolak keturunan Rasul, membenci keturunan Nabi. Kemarin ada yang bertanya, apakah keturunan Nabi itu ada sampai sekarang dan sampai akhir zaman? Ya, ada. Kalau ada orang yang mengingkari sampai tidak mengatakan tidak ada keturunan Nabi, berarti dia sudah menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita bacakan beberapa hadis tentang keturunan Rasulullah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-mahdiyu min itsrati, Mahdi keturunanku, wa min waladi Fatimah, dari anak Fatimah. Meskipun suaminya Ali, tapi Nabi menyebutkan keturunanku, anak Fatimah. Fatimah anak daripada Rasulullah SAW. Ali ponakan sepupu Rasulullah SAW, anak daripada Abu Talib. Abu Talib adik-beradik dengan Abdullah. Itu satu hadis. Hadis yang lain Rasul katakan, an Ali qala Rasulullah, al-mahdiyu minna, Mahdi itu dari kami, ahlul baiti, ahlul bait. Dan namanya itu, kata Nabi, yuwati usmuhu ismi, namanya itu sama seperti namaku. Mahdi itu gelar, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi menyebutkan secara jelas, sharih dalam hadis-hadisnya, bahwasanya keturunan Nabi itu Imam Mahdi sampai di akhir zaman. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah dari kalangan keturunan Hasan atau keturunan Husain? Itu jadi perdebatan, karena ada riwayat al-mahdiyu min walidi Hasan, Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan konsep Syiah, Ali, Hasan, Husain. Ini konsep Syiah, Imam Mahdi menurut Syiah. Karena Imam Mahdi itu konsepnya juga dimiliki oleh kelompok Syiah. Kata Syiah, Imam Mahdi kami itu imam yang ke-12. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengakui yang 5 ini.
Ja'far Shadiq itu keturunan Rasul. Tapi kalau sampai ke bawah tidak lagi, karena Ja'far Shadiq punya anak Ismail dan Ismail meninggal di waktu kecil. Akhirnya kemudian orang Syiah membuat kelompok lagi, namanya kelompok Syiah Ismailiyah. Siapa di sini yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok? Nanti bisa ditanya detail. Kelompok Syiah Ismailiyah berkembang di Mesir. Kemudian terpecah pula Syiah Ismailiyah ini, ada namanya Qaramito. Maka berkembang pesat pula di Mesir. Sehingga dahulunya Al-Azhar pertama-tama dikuasai oleh Syiah Ismailiyah Mesir. Kemudian naiklah Salahuddin Al-Ayyubi mengubah akidah umat Islam Mesir dari Syiah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Lalu kemudian Syiah tadi mengambil lagi Imam Ali Hasan Husain Ali Zain Abidin Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq Musa Al-Kazim Ali Al-Hadi Muhammad Ajawad, kemudian Ali Ar-Ridha Hasan Al-Askari, yang terakhir Al-Mahdi Al-Muntazir, Imam Mahdi mereka. Sampai di situ terputus, enggak ada lagi kata Syiah. Dan Imam Mahdi mereka sudah lahir sejak abad ketiga Hijriyah, dan mereka katakan Imam Mahdinya sedang bersembunyi di sebuah gua bernama Sirdab. Itulah buku-buku mereka. Menunggu sampai hari kiamat dan hidup sampai akhir kiamat. Ketika nanti dekat kiamat, barulah Mahdi mereka keluar dari Sirdab tersebut. Jadi dalam konsep Syiah, Mahdi itu sudah lahir dan masih hidup, memiliki umur ribuan tahun. Ini secara akal tidak masuk. Secara akal mana ada orang yang sampai umurnya ribuan tahun. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan keturunan Mahdi akan lahir di akhir zaman dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi intinya Bapak Ibu, jika ada yang mengingkari atau menolak nasab dari keturunan Imam Mahdi, maka orang itu sesungguhnya telah menolak banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kemungkinan menolaknya itu, dua kemungkinan. Karena memang tak tahu hadis-hadis tentang Nabi, atau yang kedua membenci keturunan Nabi. Ada orang membenci keturunan Nabi? Ya ada. Tapi tentu ini mungkin tidak begitu banyak, tapi tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Ini jawaban dari pertanyaan di pekan yang lalu. Ini untuk menambah kekuatan iman kita, pengetahuan kita, bahwasanya ketika kita berbicara apalagi perkara agama, mesti disandarkan kepada dalil. Mesti ada dalilnya. Kecuali kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mempercayainya.